Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Handayani dengan NIM 0603 12 82 32 80 30. Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023 semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Siti Fatimah, Magister Sains, dan Ibu Yuliana FH Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah kasus yang dialami oleh masyarakat saat ini, yaitu transisi pekerjaan akibat AI dan otomatisasi. Dari kasus tersebut akan dianalisis mengenai yang pertama, bagaimana fenomena itu terjadi. Yang kedua, apa saja dampaknya pada ekonomi makro. Yang ketiga, kelompok apa saja yang terdampak dari kasus tersebut. Yang keempat, bagaimana respon kebijakan yang diambil. Dan yang terakhir, kelima, yaitu peluang apa saja di balik tantangan tersebut. Langsung saja simak video berikut ini. Ketua DPP Partai Perindo, Christopher Taufik menilai, sudah seharusnya Indonesia menerapkan aturan untuk membatasi penggunaan AI. Namun perkembangan pesat AI ditakutkan akan menjadi ancaman bagi pekerjaan manusia karena memiliki keunggulan dalam melakukan pekerjaan yang repetitif dan tidak membutuhkan proses berpikir kreatif. Halo semuanya, di era digital seperti sekarang ini kita sering mendengar berita tentang kecerdasan buatan atau AI dan otomatisasi yang mengubah dunia kerja. Ada yang khawatir kehilangan pekerjaan, ada juga yang bersemangat dengan peluang tersebut. Tapi sebenarnya apa sih yang sedang terjadi di depan mata kita? Mari kita bahas fenomena transisi pekerjaan akibat AI dan otomatisasi yang sedang dialami oleh masyarakat secara global, termasuk di Indonesia. Coba perhatikan di sekitar kita. Dulu kita antri di bank untuk bertransaksi, sekarang cukup dengan aplikasi di smartphone. Kasir di supermarket mulai digantikan dengan mesin self-checkout. Customer service di banyak perusahaan kini dibantu dengan chatbot. Pengemudi ojek konvensional harus beradaptasi dengan aplikasi transformasi online. Bahkan di sektor manufaktur, robot dan mesin otomatis mengambil alih pekerjaan yang dulunya dikerjakan oleh puluhan pekerja. Nah, yang kita saksikan ini bukan hanya perubahan teknologi, tetapi transformasi fundamental dalam struktur pekerjaan. Menurut data terbaru, sekitar 30% pekerjaan berpotensi mengalami otomatisasi dalam 10 tahun ke depan. Di Indonesia sendiri, diperkirakan 23 juta pekerjaan mungkin akan bertransformasi karena teknologi AI dan otomatisasi. Dilihat dari kacamata ekonomi makro, fenomena ini menciptakan apa yang disebut dengan displacement effect dan productivity effect sekaligus. Displacement effect sendiri terjadi ketika pekerja kehilangan pekerjaan mereka karena digantikan oleh teknologi tersebut. Contohnya, petugas tol yang digantikan dengan gerbang tol otomatis atau operator telepon yang digantikan dengan sistem otomatis. Sementara itu, productivity effect ini terjadi ketika teknologi justru meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya produksi, dan akhirnya menciptakan permintaan baru serta lapangan kerja yang baru. Contohnya, munculnya profesi content creator, data analyst, atau spesialis AI yang dulunya tidak ada. Dari kedua hal tersebut, terdapat tantangan yaitu kecepatan displacement effect seringkali lebih cepat daripada productivity effect, yang artinya pekerjaan hilang lebih cepat daripada penciptaan pekerjaan yang baru, menciptakan technological unemployment yang menjadi kekhawatiran banyak ekonom saat ini. Dari kasus ini, siapakah yang paling berdampak? Data menunjukkan bahwa pekerjaan dengan keterampilan menengah menghadapi risiko yang paling besar. Pekerjaan yang rutin bisa diprediksi seperti entry data, operator produksi, dan pekerjaan administratif menjadi target utama otomatisasi. Pekerja dengan keterampilan rendah yang mengandalkan fisik masih relatif aman untuk saat ini.
Karena robot masih mahal untuk tugas-tugas yang membutuhkan kelincahan fisik kompleks. Begitu juga pekerja dengan keterampilan tinggi yang melibatkan kreativitas, pemecahan masalah yang kompleks, dan interaksi sosial yang mendalam. Menariknya, kesenjangan digital juga memperburuk situasi. Mereka yang tidak memiliki akses ke penelitian digital semakin tertinggal dalam persaingan kerja yang semakin ketat. Dari hal tersebut, lantas bagaimana respon kebijakan yang diperlukan? Ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama, transformasi pendidikan. Kurikulum di pendidikan perlu lebih menekankan keterampilan yang sulit diotomatisasi seperti kreativitas, pemecahan masalah yang kompleks, kecerdasan emosional, dan kemampuan adaptasi. Pendidikan vokasi juga perlu diselaraskan dengan kebutuhan industri di masa yang akan datang. Yang kedua, program pelatihan ulang atau reskilling bagi pekerja yang terdampak. Pemerintah dan industri perlu berkolaborasi menciptakan program pelatihan yang memberi pekerja keterampilan baru yang relevan dengan permintaan pasar. Yang ketiga, jaring pengaman sosial yang lebih kuat. Transisi pekerjaan membutuhkan waktu dan selama masa transisi, pekerja memerlukan dukungan sosial agar tidak jatuh ke dalam kemiskinan. Yang keempat, kebijakan fiskal yang mendorong penciptaan lapangan kerja baru, terutama di sektor yang sulit diotomatisasi, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kreatif. Di balik tantangan ini sebenarnya banyak sekali tersimpan peluang yang sangat besar. AI dan otomatisasi berpotensi meningkatkan produktivitas secara dramatis yang jika dikelola dengan baik bisa meningkatkan standar hidup masyarakat secara keseluruhan. Teknologi juga menciptakan kategori pekerjaan baru yang belum pernah ada sebelumnya. 20 tahun yang lalu, siapa yang membayangkan profesi seperti social media manager, UX designer, atau data scientist di negara dengan populasi menua seperti Jepang? Otomatisasi bahkan menjadi solusi untuk menghadapi krisis tenaga kerja. Sementara di negara berkembang seperti Indonesia ini, otomatisasi bisa membantu industri melompat ke rantai nilai yang lebih tinggi. Transisi pekerjaan akibat AI dan otomatisasi adalah tantangan ekonomi makro yang tidak bisa dihindari. Yang bisa kita lakukan adalah mengelolanya dengan bijak melalui kebijakan yang tepat dan adaptasi individual. Untuk itu, secara pribadi, kuncinya adalah terus belajar dan mengembangkan keterampilan yang sulit diotomatisasi. Dan bagi pembuat kebijakan, tantangannya adalah memastikan manfaat teknologi ini terdistribusi secara merata dan tidak menciptakan kesenjangan yang baru. Oleh karena itu, jika berhasil mengelola transisi ini dengan baik, AI dan otomatisasi bisa menjadi pendorong kemakmuran, bukan ancaman. Ingat kata-kata Charles Darwin, bukan yang terkuat atau terpintar yang bertahan, tapi yang paling adaptif terhadap perubahan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada yang telah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.